Pertanyaannya diganti. Kalau tiba-tiba ada suara dari langit, "Hei Dennis, semua yang kamu minta akan saya kabul," kata Allah. Kecuali satu, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Enggak. Tukar. Semua yang kamu minta tidak akan dikabul, dijamin hidup pun nelangsa. Kecuali satu, kusediakan tempat terbaik kelak di surganya Allah. Mau? Berarti aslinya, sebagaimana kata Kasma Nadia tadi, salah satu tujuannya adalah hanya surganya Allah, bayangan surganya Allah. Berarti kita juga dari survei sederhana tadi jujur bahwa ternyata yang paling kita pengen seumur hidup itu adalah surganya Allah. Kabar baiknya, tempat kita meminta yaitu Allah, Dia Maha Tahu. Dari sekian banyak skenario kehidupan, Dia tahu mana yang paling tepat untuk mengantarkan kita ke sana. Dan Dia juga Maha Baik, nggak mungkin jauhin yang baik, nggak mungkin deketin yang buruk. Ya. Maka ketahuilah Allah lah yang akan paling berusaha keras, tanda kutip, karena Allah nggak perlu berusaha, mudah segalanya bagi Allah. Allah lah, ganti bahasanya, Allah lah yang akan paling berupaya untuk kita bisa nyampe ke tempat kebahagiaan kita itu tadi, surganya Allah. Yang repot kalau kita menentukan bahagianya harus sesuai caraku, tidak dengan cara Allah. Maka perhatikan kisah di dalam Al-Quran ini. Surat ke-18, surat Al-Kahfi, ada 4 kisah besar, tapi ada kisah di ayat 60-82, itu Nabi Musa alaihissalam bertemu gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Ada 3 perbuatan yang diprotes. Perahu mau dipakai malah dibolongin. Ada anak kecil yang terbunuh, mohon maaf. Dan yang ketiga, mereka ngebangun rumah 2 anak yatim yang mau roboh. Fokus ke yang nomor 2. Ditanya, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Dijawab di akhir perjalanan, ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini, mohon maaf, dia akan meninggalkan Islam, akan murtad, dan akan mengajak sekeluarganya juga. Yuk kita renungkan, tafakur, skenario yang pertama. 1, anggap si anak tumbuh besar dan dia punya segala-galanya. Kaya, tampan, cantik, viral, terkenal, tajir, melintir, dan punya segala-galanya. Akur lagi sama orang tuanya. Tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Skenario kedua. Si anak wafat dalam keadaan nggak punya dosa, masih kecil. Nggak punya dosa, wafat, pasti ke surga nggak? Asik. Ibunya, anggaplah dia hidup 40 tahun lebih lama daripada hari anaknya wafat, dan tidak ada satu malam pun di mana dia tidak menangis. Ya Allah, anak saya dimatiin orang, ya Allah. Tanpa dikasih tahu ada skenario apa di balik itu semua. Tapi wafat dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh. Beriman kepada Allah, bertakwa, beramal soleh, wafat pasti ke surga juga. Pasti. Kalau nyampe surga pasti ketemu anaknya. Sehingga tidak ada artinya pahit di dunia kalau ganjarannya surga yang abadi. Bukankah petani aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan hanya demi panen yang cuma 1 pekan? Nggak ada namanya nanam 4 bulan, panen 4 bulan. Masa kita nggak sabar untuk sekedar, yuk pahit di dunia, berapa lama sih kita pahit kalau mau jujur? Nggak mungkin juga 60 tahun menderita tanpa ada tawa sama sekali. Kalau nyampe 60 tahun itu juga. Tapi kalau berhasil lolos, surganya Allah yang abadi. Maka perhatikanlah, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho untuk nyuruh salah seorang nabinya bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting mereka sekeluarga ke surga. Kalau kau ngerasa hidupmu pahit, lihatlah betapa Allah pernah memilih cara se-ekstrim itu demi memasukkan kalian ke surganya Allah. Nah, kalau sekarang kita ngerasain ini, ya Allah hidupku kok ya Allah, kok yang ngomong ini banget, gitu. Begini banget. Ya Allah, bisa jadi gara-gara hal ini aku tambah mudah ke surgamu ya Allah. Demi Allah di luar sana akan ada orang yang seumur hidup minta jodoh tapi mati jomblo. Karena Allah nggak sanggup ngabulin? Enggak. Karena toh syarat ke surga nggak harus menikah. Apa kabar anak-anak di Palestina? Mana sempat mikirin jodoh? Dan akan ada orang yang berusaha pengen kaya, nggak akan pernah ngerasain kaya seumur hidupnya. Apakah Allah pelit? Enggak. Karena bisa jadi Allah juga tahu ini orang kaya ngaco, tahan aja sekalian duitnya. Ada orang bisa nggak jadi maksiat kok gara-gara nggak punya duit. Berarti musibah itu duitnya kalau gara-gara duitnya jadi maksiat. Dan bahkan ada orang yang pengen sehat, nggak dikabul. Padahal minta sehatnya juga bukan pengen maksiat. Ya Allah, saya pengen sehat, pengen ngerasain sholat berdiri itu kayak gimana.
tapi sampai wafatnya masih sakit. Apakah karena Allah benci sama dia? Enggak. Tapi demi Allah akan ada harinya dia berkata bahwa alhamdulillah saya yang sakit ya Allah. Boro-boro maksiat, tiap hari terkapar sambil zikir. Maka surganya pasti lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Ya, iya. Dan perhatikanlah betapa minta jodoh belum tentu dikabul, minta harta belum tentu dikabul, minta jabatan apa lagi, minta sehat aja belum tentu dikabul. Kalian tahu tidak? Ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Nggak mungkin nggak. Minta apa? Minta hidayah. Karena kalau sudah ini yang Allah kasih, sempetin nanti malam. Udah cuma duaan sama Allah, curhat aja, ya Allah ini hambamu pulang, ya Allah engkau tahu hamba kalau sendirian ngapain aja. Mudah bagimu matiin hamba. Tapi kalau malam ini hamba boleh minta, ya Allah. Kasih hati yang berhidayah, ya Allah. Karena kalau udah sampai ini yang Allah kasih, kalian demi Allah mau jalan hidupnya kayak gimana akan nemu jalan bahagia demi Allah. Allah tuh ngasih tahu jalan hidup para nabi separah itu tuh karena pengen nunjukin gak akan ada yang lebih parah lagi dari mereka, tapi mereka bisa bahagia dan mulia. Sengaja menanti keturunan 80 tahunnya Nabi Zakaria tuh supaya gak ada yang adu nasib. Saya nanti keturunan 5 tahun kok, 12 tahun kok, 13 tahun. Tapi kalau dibalik, kalian mau punya aset berapa triliun, semuanya punya, gak ada Allah, gak ada hidayah di hati. Yuk jujur lihat berapa banyak punten nih para maling di negeri ini. Mereka tuh nyolong dalam keadaan lagi kelaparan gak sih? Sebelum nyolong mereka udah kaya belum sih koruptor itu? Udah, kenapa nyolong melulu? Gak ada Allah di hati, gak ada puas, ngambek demi Allah hidup. Kalau gak ada Allah di hati. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, ternyata pelakornya tidak lebih cantik daripada istrinya. Betul? Betul. Sampai orang bilang ternyata jadi pelakor gak perlu cantik kok. Hanya perlu gatel katanya. Biar gak terlalu tegang ya. Makanya ibu bawa salep 88 kemana-mana ya. Tapi gitu cara Allah tuh. Yuk jujur, surga yang kita idam-idamkan itu ternyata ada 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Asiyah istrinya Firaun, dan juga Maryam ibundanya Nabi Isa. Wanita soleha banyak. Aisyah, Ummu Salamah, Sumayyah, tapi 4 yang paling tinggi mereka. Jujur, mereka masuk surga itu karena hidup enak atau hidup pahit? Pahit. Berarti hidup kita harus pahit ya kok? Oh enggak, Allah udah ukur. Allah tahu ibu nggak sanggup punya suami kayak Firaun, makanya suaminya yang di rumah. Supaya kalau ada yang berkata, kok ntar dulu kok istri saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, suami ibu yang ditulis di Al-Quran namanya. Ya. Jadi iya kita nggak paham, ya Allah nggak semua orang jalanin kepahitan itu, Masya Allah. Tapi juga kita nggak boleh nutup fakta bahwa ada orang yang gara-gara kepahitan itu surganya lebih terjamin, karakternya lebih terbentuk. Tinggal kita milih kan mau kayak gimana. Sedangkan nggak ada Allah nguji orang lebih kemampuan hambanya itu nggak ada. Karena Allah nggak bisa ngingkar janji, dan Allah udah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi ya dunia ini nggak akan beres-beres dan nggak akan nemu bahagia kalau kita belum ngukurnya ke arah Allahnya. Ya, jujur yuk, kenapa anak-anak lebih mudah bahagia daripada kita? Kalau duit diukur, ilmu diukur, banyakkan anak-anak atau orang dewasa? Nah, dewasa, kalian mau udah kuliah, udah sering nonton YouTube ya nggak? Duit, banyakkan duit orang dewasa atau anak-anak? Dewasa, kecuali Rafatara sama Cipung, agak beda mereka. Mereka nggak minta lahir di keluarga yang itu. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak. Kenapa lebih sulit bahagia daripada mereka? Sederhana. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Kita makin gede banyak pesaingnya. Sampai akhirnya ada orang yang baru gajian berkata, percuma saya gaji cuma segini, bahagianya nanti kalau uangnya udah sebanyak dia, kalau udah viral kayak dia. Kenapa jadi banyak maunya? Bapak ibu lahir langsung segede gini? Ibu pernah orok bu? Nah ya, berarti kita pernah jadi anak-anak yang bahagia tanpa batas kalau mau jujur. Kenapa uangnya makin banyak, ilmunya makin banyak, makin sulit bahagia? Kita sih naruh pesaing Allah di hati. Gini ya rasanya kaya, enak.
Gini ya rasanya viral, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Tanpa sadar jadi pesaing Allah. Udah jadi pesaing Allah, selamat menderita. Jadi yuk istilah. Ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya akan ada orang-orang yang dia bukan Nabi, tapi Nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka-mereka ini. Siapa wahai Rasulullah? Jawaban beliau salah satunya adalah orang-orang yang ketika orang-orang bersedih dia tidak bersedih, dan ketika orang-orang ketakutan dia tidak ketakutan. Wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Udah Allah di hatinya. Berbuat baik, nolongin orang. Orangnya balas air susu dengan air tuba. Nolongin orang malah dijahatin. Dia mikir, ya udah dia ini yang jahat, kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ah, nggak mungkin, Allah nggak adil, anteng. Tapi kan kamu udah nolong dia malah berkhianat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang riweh. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi tetap aja dia mengkhianati, menyakiti kamu. Shh, saya tuh bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti saya mau ke surga kehalangan dosa sendiri. Digugurin sama dia. Mungkin Allah mikir, ini orang pengen ke surga, amalannya apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Udah mah zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30 sekalian duha. Bacaannya kuliah kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina. Sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga lama, padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Serius mau ke surga pakai amalan kayak gitu? Tahu-tahu digugurin. Dia minjem duit tapi galakan dia. Berarti dia nih jalan saya ke surga. Ada orang bisa mikir kayak gitu. Istilah. Iya tuh kalau mau jujur, bisa jadi ada dosa kita yang belum pantas dihapus karena amalan kita segitu-gitunya. Tapi Allah pengen tetap kita nyampe surganya Allah. Kasih fasilitas, ada yang ngutang galakan dia. Udah ditolong malah dia yang julid. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat tinggi derajat seseorang, tapi kita tidak seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sholatnya sehari semalam bisa 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Terus sholat kita yang cuma kuliah kulhu tadi, gimana caranya naik derajat? Ya udah tahu-tahu diuji sama orang. Ada istilah. Itu bisa mikir kayak itu gimana kok? Bisa jadi digeprek kepahitan dulu 40 tahun hidupnya. Tuh, pernah nggak sesuatu yang kalian rasain panik? Mohon maaf, contoh ya. Waktu SD, ada yang pernah keluar di celana nggak? Panik nggak bu? Panik? Sekarang obrolin itu sama teman-teman nongkrong, ngakaknya paling luar biasa. Sesuatu yang dulu kita panikin akan jadi komedi yang menyegarkan itu di masa depan. Izin ya, aku dengan teman-teman yang di Thailand ini pernah kejadian, mohon maaf ya, ini mudah-mudahan nggak pernah dialami oleh orang-orang. Jadi ceritanya kami digerebek, ya, digerebek. Sebelum digerebek tuh kami rebutan. Lu aja yang beli makan, lu aja yang beli makan, lu aja yang beli makan. Akhirnya ada yang kalah, dia yang beli makan keluar. Begitu dia keluar, ada yang ngetok lagi, cepat amat beli makanan. Ternyata polisi ngegerebek. Wah, itu udah pada diiketin, diborgolin, apa segala. Semuanya ngegerutu, saling pandang dengan pandangan yang sama. Tahu gitu gue yang beli makan. Itu orang yang beli makan lagi pada digerebekin, tahu-tahu datang sambil bawa makanan. Makanan datang. Polisi semua. Mau kemana kamu? Kesini pak, sambil nyerahin tangannya buat diborgol. Di hari itu demi Allah nggak ada satu senyum pun sama sekali. Wani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga silakan duduk dulu yang nyaman. Bahkan waktu hari penangkapan itu pun ya, ada yang 4 hari lagi nikah itu. Wah, terancam gagal. Tapi sekarang kalau kita obrolin lagi, mohon maaf, udah cuma jadi lu tuh, udah jelas-jelas keluar beli makanan, ngapain balik lagi, yang menyerahkan diri. Ya, udah kita ketawain aja. Kalau ada orang yang pernah berkata kayak gini, dunia itu bisa bosan. Contoh, ibu doyan nasi goreng. Tolong ibu makan nasi goreng yang selama 1 tahun penuh dan sehari 3 kali. Gumoh nggak bu?
Gumoh itu asli. Hari ini terima duit 100 juta senang, tapi tolong rasain terima duit 100 juta setiap hari bertahun-tahun, mati rasa. Be aja. Karena orang pengen kaya kan alasannya satu, karena belum pernah kaya. Ya. Makanya ada istilah OKB, tahu? Apa itu? Orang kaya blow on. Karena kalau baru agak norce. Dia akan cobain daging semua restoran all you can eat, akan ada harinya setelah bertahun-tahun dia nyadar, oh ternyata daging steak wagyu tenderloin import yang cuman segede tutup botol itu, seporsinya 1.600.000 sama tempe bacem nyaris basi, bedanya cuma 5 cm. Ya kalau lidahnya cadel berarti 3 cm. Ya, begitu ketelan sama. Kenyang makan tempe, kenyang makan daging sama nggak di perut rasa kenyangnya? Sama. Apalagi keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini Pak? Oh iya kok nanti keluarnya wangi. Enggak bau Pak, jangan ngadi-ngadi. Ya. Jadi enggak, karena belum pernah. Jadi dia ngerasa itu adalah sumber kebahagiaannya, sumber kenikmatan. Enggak. Kalau mau jujur belum pernah aja. Ya, makanya, yuk gitu. Ada survei sederhana nih sebelum kita lanjut ya. Apa kita semua punya keinginan? 2. Apa Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini jujur, banyakkan ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4. Udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian sudah tercapai, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa oh ternyata bahagia itu bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih hidupnya ngejar yang aku suka melulu. Ya, padahal kata siapa yang kita suka teh baik? Enggak juga. Dulu waktu kecil saya suka permen, pas sakit gigi malah diomelin. Ngambek, mama pelit, beli gelang emas we bisa. Aku mau minggat dari PAUD. Ya kan masih kecil ya. Tetangga lewat, ibu anaknya pengen minta permen, ibu kaya kok nggak dikasih. Benci ya sama anaknya. Anak sakit gigi permennya ibu ambil, benci atau sayang? Ah iya, jadi kalau ada doa kalian belum tercapai, bisa jadi tanda sayangnya Allah itu deh. Lagian orang jahat ke kita, ngecewain kita, belum tentu karena dia jahat tahu. Tapi karena satu hal aja, karena dia manusia. Namanya manusia terbatas. Contoh, ibu nolong orang, orangnya pengen balas budi, OTW balas budi meninggal, kecelakaan. Berarti dia nggak balas budinya karena apa? Karena jahat dan gak tahu diri, atau karena nggak ada umur? Bukan karena dia jahat kan? Yang repot kalau kita meletakkan bahagianya harus nunggu orang baik dulu ke kita. Pegel. Surga kita kan bukan di mulut orang, alhamdulillahnya. Mulut orang mah gitu-gitu aja. Oh ini capek, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Pegel. Berhasil kelihatan langsing, biru mukanya, ngap. Gitu istilah. Iya, luka batin seorang tiap orang akan ada. Tapi akan ada orang yang tetap memilih menertawakan itu dan kembali itu kepada Tuhannya. Dan juga akan ada orang yang memilih menyerah kepada itu. Ya, padahal sekali lagi, bagaimana orang-orang tadi bisa mendapat kemuliaan sebesar itu? Ya udah, dari apa yang dia jalani dalam hidupnya. Pernah dengar orang namanya Abdurrahman ibnu Muljam? Ini yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Uniknya, mereka ini orang-orang yang disebut Nabi, orang-orang Khawarij. Uniknya lagi, Nabi pernah bilang kepada para sahabat, mereka ini akan datang suatu kaum yang sholat kalian gak ada apa-apanya. Kaliannya bukan ke kita ya, ke para sahabat, yang kualitas sholatnya kita tahu. Tapi selevel sahabat aja dibilang, sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Dan bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka baca Quran sampai suaranya serak. Tapi Nabi menyebutkan mereka jenis manusia yang paling Allah benci,
Dan jika aku hidup di zaman ada mereka, aku sendiri akan memeranginya. Iman mereka melenceng sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Ketika ditangkap setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, maka dipotong dulu kedua tangannya, dia anteng diem aja sambil zikir, ngerasa benar. Dipotong kedua kakinya, tenang. Saya benar kok di jalan Allah. Orang bunuhnya aja sambil ngucap ayat Allah kok. Quran surat 61 ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nyebut ayat Allah itu. Tapi ketika lidahnya pengen dipotong baru mohon-mohon. Kenapa kaki tangan dipotong tapi ketika lidah pengen dipotong diam aja? Dia ngejawab, aku nggak pengen mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya. Tapi Allah benci. Pindah ke hadis yang lain. Nabi lagi para sahabat kumpul di masjid, tiba-tiba berkata, 3 hari berturut-turut akan datang seorang ahli surga nih. 3 hari berturut-turut. Yang datang tidak disebutkan sebagai tokoh Nabi, sahabat Nabi yang terkenal, karena namanya tidak disebutkan, hanya disebutkan seorang muslim, bapak-bapak dengan jenggot yang basah habis selesai wudhu. Anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, bilang ke orang itu, saya boleh nggak nginep di rumah kamu? Ada masalah sama ayah saya. Bilangnya seperti itu, padahal pengen tahu amalannya apa. Setelah 3 hari berturut-turut nginep, tidak ditemukan amalan spesialnya. Asa nggak tahajud, bacaan Qurannya tidak seperti sahabat Nabi yang luar biasa hafalannya. Tapi kok Nabi sebut dia sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut? Akhirnya jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah sama saya. Tapi saya pengen tahu engkau disebut Nabi 3 hari berturut-turut ahli surga. Apa amalan kamu? Dijawab, seperti yang kau lihat. Nggak saya tambah, nggak saya kurang. Tapi aku nggak pernah tidur dalam keadaan belum maafin orang yang nyakitin aku. Nggak pernah tidur dalam keadaan dengki, nggak suka dengan kebaikan yang ada pada orang lain. Bisa jadi amalan hati. Ingat ya, ibadah itu luar biasa. Tapi kan ibadah itu ada yang mahdoh atau ghair mahdoh. Mahdoh itu ibadah yang ada tata cara aturan bakunya. Sholat, harus berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain-lain. Kan ada ibadah ghair mahdoh. Sabar ngadepin orang. Jangan dikira sia-sia itu. Ibunda Asiyah hidup di zaman Nabi Musa, nggak di zaman, kalau di zaman Rasulullah banyak bonus soalnya. Puasa Zulhijjah, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Puasa Asyura 10 Muharram, puasanya sehari ganjarannya setahun. 30 hari Ramadan puasa ditambah 6 hari bulan Syawal puasa, ganjarannya setahun. Ada malam Lailatul Qadar. 1 hari lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak bonusnya kan? Di zaman Nabi Musa kan nggak kayak gitu konsep komisinya. Ya. Ahli ibadah pasti ahli ibadah. Tapi apa yang bikin beliau melesat mendampingi 3 wanita paling mulia di surganya Allah? Beliau punya amalan yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Quran surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Beliau sabarnya bukan sekedar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, ya, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, udah tahu pakai AC pintunya dibiarin ngemplong kebuka, atau kalau ngambil baju teh atasnya angkat dulu jadi berantakan semua, tuh kan ikut gregetan kita. Firaun yang dihadapin. Maka dengan sabar ngadepin suami yang seperti itu, maka sabarnya beda pasti. Ya. Tuh bismillah. Orang stres tuh karena 2. 1 karena nggak tahu mesti ngapain. 2 karena ngerasa dirugikan. Ya, obat supaya ketika nggak tahu mesti ngapain, ilmu. Maka sungguh aneh pengen bahagia nggak mau ngaji, nggak mau nyari ilmunya. Yang kedua, ngerasa dirugikan. Obatnya apa? Ganti dengan sudut pandang yang nggak pernah rugi. Dengan ngelihatnya sudut pandangnya ke arah mencari ridhonya Allah. Kadang kita tuh ngaji itu dapat 2 biasanya. 1 dapat ilmu betul. Yang kedua yang bertambah adalah keyakinannya. Nah yang mahal yakin masalahnya. Karena kalau masalah ilmu semua orang bisa nyari. Kalian punya internet. Hukum sulam alis muncul. Tinggal cari itu semua. Dan
Punten ya kalau mau jujur. Apa koruptor di negeri kita itu mereka korupsi karena tidak tahu hukumnya apa? Tahu gak kira-kira mereka hukumnya apa? Tidak mungkin mereka ditangkap KPK. Kenapa Bapak korupsi? Oh, nyolong duit rakyat itu nggak boleh. Nggak mungkin gitu jawabnya. Suami selingkuh, digerebek di hotel sama anak dan istrinya. Anak istrinya nanya, Bapak kenapa selingkuh Pak? Tidak mungkin suami itu ngejawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nah yang nyabok kurang nih. Mungkin gak gara-gara itu? Enggak, tahu mereka hukumnya. Cuman uniknya manusia, Allah tahu semua maksiatnya dia tetap jadi maksiat. Tetangga kepergok di lobi mau selingkuh bisa nggak jadi maksiat tuh orang. Ih bapak istrinya di rumah kok apa di hotel? Ayo mau ngapain? Mau ngasih surprise ya. Oh masya Allah suami yang baik saya pamit ya. Iya bisa WA tuh keselingkuhannya yang di kamar. Kadang namanya diganti agen asuransi, tukang galon, atau paket COD ya misalkan ya. Aku nggak bisa ke atas, ya surga kita nggak di mulut orang. Tapi gara-gara nyaris papasan sama satu tetangga bisa nggak jadi maksiat itu orang. Karena kadang kata guru kami yang jadi maksiat itu bukan sekedar zinanya, tapi sekurang ajar itu kita sama Allah. Tapi yang gitu-gitu tahu-tahu dapat kepahitan. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Kalau tiba-tiba ada suara dari langit, Allah maksiat 14 tahun, tobat baru 3 bulan, kenapa saya? Bukan kita nggak ngargain tobatnya, nggak ngargain perjalanan, enggak. Tapi kan Allah ngasih contoh para rasul teh bukan asal itu teh. Yuk lihat ya, gimana cara hidup para nabi, orang-orang saleh terdahulu. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, pilihannya cuma 2. Kalau nggak tobat, syukur. Udah itu doang. Waktu Nabi Adam alaihissalam tahu-tahu digoda oleh iblis untuk makan buah terlarang, aslinya beliau mau nggak? Enggak. Akhirnya nggak mempan, iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya akhirnya godain suaminya. Namanya sayang. In the name of love. Tergelincir bareng-bareng. Ibarat ibu udah di kelas, tahu-tahu diajakin bolos. Yang ketangkep ibu, yang ngajakin bolos nggak ketangkep. Apa ngomong ke pak guru? Baik, saya mah cuma diajak. Nah, kalau mau jujur Nabi Adam juga bisa ngomong kayak gitu ke Allah. Ya Allah, pan engkau tahu saya mah diajak iblis we yang dihukum. Kenapa saya pipiluan? Tapi beliau bukan orang Sunda ya. Lempeng. Terus apa yang beliau omongin kalau gitu? Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Aku. Saya ngebayangin conversation percakapan mereka antara Nabi Adam alaihissalam sama istrinya sebelum ngaku ke Allah ya. Mungkin istrinya juga ngomong, oh mau apa tuh? Oh gara-gara neng jadi dihukum. Misalkan ini mah tafakur namanya juga ya, nggak judulnya kita tafakur merenung. Betapa cintanya Nabi Adam berkata, nggak apa-apa neng, biar aja yang minta maaf ke Allah. Ini kan gara-gara aku. Kalau aku udah jadi suami yang baik, seharusnya aku sanggup mencegah dirimu berdosa. Gentle nggak tuh Nabi Adam? Kelihatan dari tobatnya. Oh hai Tuhan kami yang zalim. Bukan salah siapa-siapa. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Mungkin kalau kita yang minta maaf, ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini nih, pengen minta maaf nih. Ada embel-embelnya. Ya. Iblisnya aja nggak disebut. Iblisnya ngomong apa di hadapan Allah? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, nyalahin Allah, ibarat maling ketewak, ketangkep. Kenapa kamu nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Tuh jawaban iblis. Ya. Itu. Gak peduli masalah siapa enggak. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka pilih adalah gimana caranya gara-gara ketahuan ini saya tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Karena kalau belum itu, salfok, stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh. Kalau yang dipikirin adalah endorsan hilang, kontrak sinetron diputus, followers kabur, pasti stres. Harusnya apa tuh kok yang dipikir? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Nah. Anggaplah dia berhasil nyewa pengacara mahal, netizen kembali memuji, nama baiknya kembali pulih, tapi belum tobat sekalipun sampai mati. Repot.
Anggaplah netizen masih mencaci, tapi malamnya sudah tobat nasuha, meneteskan air mata tobat, dan Allah sudah ampuni. Siapa mau nyelakain Allah udah nggak akan, Allah udah ampunin. Sama fokus kita mah fokusnya. Ya, maka kalau ada orang koruptor 10, ketangkep 1, kan ngambek. Kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Setelah jalanin masa hukuman, dia diwawancara. Wajahnya sudah berubah, lebih teduh, dan dia ketika ditanya, gimana perjalanannya nih, udah dihukum bertahun-tahun, dengan tenang dia menjawab, Alhamdulillah. Kok gitu jawabnya? Bertahun-tahun lalu ngambek. 1, gara-gara ditangkap, saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. 2, gara-gara ditangkap, saya jadi kenal Allah. Karena di dalam kegiatannya itu aja, nggak kayak di luar. Ngaji deh, kalau di dalam. 3, Alhamdulillah, DP, gugurin dosa. Kebayang saya maksiat seumur hidup nggak pernah dibalas di dunia, dibalasnya setelah mati. Asli, repot. Makanya izin, kalau Bapak tahu siapa yang dulu laporin saya, tolong titip ucapan terima kasih ya udah laporin saya. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah aja bagi beliau. Tapi waktu itu ngambek, kenapa kesel? Iya, waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat, gak nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih naruh pesaing Allah di hati. Luka batin kok tetep pahit, gak bisa. Koko mah gak ngerasain. Iya, kalau Koko gak ngerasain berarti Koko lebih lemah dari kamu, udah. Tapi bisa jadi gara-gara pahitnya kamu ini surga kamu lebih terjamin daripada yang lain. Bukankah itu yang paling kita inginkan? Yang udah kita sepakati di awal. Kan udah sepakat tadi disuruh tuker hidupnya enak. Siapa yang kalian bayangin? Wah, hidup seperti Nikita Willy. Suami green flag kaya, chaebol. Tau gak chaebol? Bahasa Koreanya konglomerat. Ya. Ya. Baik, anak lucu-lucu, endorse banyak. Wah, gitulah misalkan. Tapi kan punten ya, Firaun kayak gitu. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya Allah ngasih contoh Firaun? Makanya suka diledekin kan orang, ih kamu mah ngaco ya, udah mah kalau nggak nurut sama Allah kalah atau sama Firaun. Maksudnya kalah? Ya Firaun mah udah nggak nurut sama Allah, tapi dia teh raja. Hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah batuk, istri soleha, berkuasa. Hai kamu nurut ke Allah enggak? Kaya enggak, kesini juga pengen minjem duit. Mulia enggak, lebih sering dihinanya. Atau mendingan nurut kalau gitu mah. Ya. Kecuali setiap kali kita ninggalin sholat langsung ada transferan 3T. Dan enggak. Jadi udah wisi lah. Gitu aja itu. Pasti ada luka mah. Tinggal kita mau milih mau diapain ini luka. Ya. Tapi akan ada harinya sekali lagi bisa jadi luka itu yang mengantarkan ke surganya Allah. Izin ya. Kalau mau jujur, ketika kita udah sepakat pengen sama-sama surganya Allah, kalau pengen jujur, kita akhirnya kalau suatu saat kita akhirnya berhasil nyampe sana, kalau mau jujur bukan karena ibadah kita kok, tapi karena ridhonya kita ngadepin takdir dari Allah. Istilah apa-apa ya. Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu aja.